Oke. Sandika Hadis Prasetyo sama Jessica Jelly Azali Sambut. Kombo itu sekarang. Duo pedang. Duo pedang. Teman-teman jangan di-search ya duo pedang. Iya, jangan search ya. Kaget itu lama. Gue pikir lu tahu gitu. Dari masalah duo pedang. Oke. White Pet kalau masalah sama Ustaz Pak bahas kayak gimana. Circle. Kita menunggu circle yang pastinya sih nanti entah ke arah mana. Kita akan sedikit memprediksi gatekeeping apa yang terjadi di selatan utara, barat selatan, kemudian juga tailing yang terjadi, kemudian juga penempatan dari masing-masing tim melewati drop zone-nya, dan ini bakal menjadi seru banget di hari terakhir. Gue mengharapkan tabrak gameplay yang terjadi sih dari banyak tim, namun Face Clan dan juga SMG seperti biasa. Gue megang Face Clan. Gue pegang Face Clan juga karena gue suka gerakan Victorious. Dia langsung memisah cari weapon dan akan menjadi sebuah flank ke arah SMG. Namun kita memori maju lempeng banget ke arah bagian depan, tapi ada point beat yang tertakedown. Dan kita fokus terlebih dahulu ke fight kali ini, di mana dari SMG ada Superman Jump untuk tidak terdengar stepnya. Memori udah bergerak ke arah bagian lain, tapi dari Face Clan tetap dengan benteng kuat dan Victorious tetap melanjutkan loot yang dia butuhkan. Still kali ini Big Fit sedang melakukan sebuah nade. Ada Lycan depan sana dengan S12K, pertahanan cukup kuat, dan di bagian kanan bawah tetap dengan Alter Ego dan BM, di mana ada sebuah threat yang terjadi, tapi Alter Ego satu player lagi tertakedown buat Alter Ego. Hanya bisa bermain dengan dua active player, sedangkan dari BM revive masih bisa dilakukan. Yes, dan Renaldi nampaknya tidak bakal bergerak banyak melihat blunder yang terjadi mungkin nanti pemain dari bawah. Namun ada satu player yang sudah mendekati kompon yang dimiliki dari Potato di oleh Sunoas, menjadi pilar paling depan, pendobrak untuk tiga teman-temannya di belakang, perlahan namun pasti untuk menanjak kedua. Namun S12 sudah persiapkan dua hit bahkan Potato 2 hit, tapi tidak bisa mendapatkan pemain-pemain dari bawah nama yang lain. Silent dan Sunoas masih hidup untuk mencoba mendapatkan Renaldi. Betul sekali, return karena bagian bawah dapatkan kaki atau belum. Masih ada dua active player lagi, Uzi yang tanpa extended bahkan tidak vest dan juga helmet, membuat kali ini Potato. Tapi masih ada satu informasi dari Potato tadi, maksud saya, dan Renaldi turun ke bawah mendapatkan yang satu lagi menjadi 1v1, tapi revive sudah berhasil dilakukan. Now an ideal situation untuk Renaldi, 1-on-2 situation Renaldi. Tembakan ke arah bagian depan sebentar lagi, tapi Capone akan melakukan heal terlebih dahulu, bahkan dia masih punya Renaldi bergerak ke arah bagian kiri dan kalah akhirnya oleh BN. Kali ini 4 eliminasi full untuk BN bahkan tanpa balas. Oke, next game buat Alter Ego. Masih ada Mira 3 kali Ranger. Relain aja, ikhlasin aja untuk Camp Alpha. Mungkin sedikit koreksi adalah sisi-sisi pinggir Camp Alpha mungkin masih bisa lah ya untuk coba di scrapingin. Jadi lain kali mungkin lebih diperhatikan untuk PLC-nya lagi dipelajari untuk drop zone-nya. Dan ya, kembali lagi di layar kaca dari Bootcamp. Nova sudah terpantau dengan cukup jelas. Mereka mengambil sisi-sisi pinggiran tebing sungai dari Bootcamp itu untuk memantau juga mungkin Face Clan dan juga SMG. Remember dengan Yuzi mendapatkan Lycan, bahkan di finishing begitu saja. Bahkan didapatkan terus-menerus Mr. Five pun tertutup emas. Remember juga, gila, dobrakan yang sangat-sangat amat pedih didapatkan pemain-pemain dari Face Clan dan selesai SMG memenangkan fight di Bootcamp. Kayaknya Jinx Caster kembali lagi happening ya teman-teman sekalian. Apa yang kita predik kalah kali, dan ini seharusnya kekalahan pertama dari Face Clan, mengingat mereka hampir selalu menang untuk bermain di bagian Bootcamp. Kali ini bertemu dengan SMG dan kalah. Tapi ada tailing yang terjadi kali ini, ada Boom dan juga Bacon yang langsung mengisi bagian mainan, mengingat zonanya menuju ke arah bagian atas. Yes, terkejut, terheran-heran tadi pemain Face Clan. Gue melihatnya mereka bengong seorang Lycan gitu. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang diintip dan itu dimanfaatkan dengan sekelibat detik doang oleh pemain SMG, dan itu komit team fight yang luar biasa untuk bermain close combat. Namun di daerah Painan terpantau Boom dan juga Bacon sudah bertemu, malah pemilik singgasana di sini Nova sudah cukup bergerak, namun ini dia sudah suara tembakan pun bergelimang di suara kita. Yami dan juga Okta, dan ditambah Boboho sebagai coveran di sisi atas pun masih belum berani juga untuk menekan pemain-pemain Bacon sejauh ini. Ya betul banget, ini masih ada pengamatan aja. Shoulder pick dilakukan walaupun dari Bacon udah kehilangan satu orang tadi dari Boom ya. Ada Superman Jump yang lagi dan lagi dilakukan untuk menghindari sebuah pendengaran step. Ada Boboho menjaga di bagian high ground, masih tetap dengan stalemate yang terjadi. Namun ingat, mereka belum masuk ke zona yang pertama. Mereka butuh untuk bergerak sedikit lagi. Dari peperangan kembali lagi terjadi. What happened with this Thanos? Kali ini antara Forever dan juga Xavier, di mana Decoy dengan UMP-nya sekarang sudah habis. Tembakan bagian depan, dan dari Forever keluar terlebih dahulu menggunakan sebuah shotgun. Dicari terus menerus, di sana ada Epi. Voki pun datang, Epi tumbang tadi. Voki
juga tumbang oleh The Xavier. 3 tim akankah menyusul dari masing-masing salah satu Bacon atau Boom menjadi tim keempat yang pulang ke lobby. Black Ice mendapatkan Yami dengan cukup mudah, namun dibalas lagi seorang OTO gagal. Noise mendapatkan 2 pemain Boom, bahkan langsung di-secure menjadi elimination, dan Boboho nampaknya menjauh untuk lebih mencoba mengcover seorang Razy yang juga sedang tertekan oleh 3 pemain Bacon yang maju sekaligus. Ini sayang banget sih, Boom bisa memanfaatkan sisi kanan dan masuk saja ke dalam zona, tapi mereka memutuskan untuk melakukan fight ini. Mungkin tidak ingin ada sebuah backstep. Sepertinya Bobo udah mulai mundur karena bagian belakang. Ini sudah cukup sulit melalui sebuah fight. Tapi kita lihat lagi, fight terjadi di mana-mana. Kali ini Geek melawan dari tim BN, di mana BN mengatakan Alter Ego sekarang bertemu Geek, dan 2 tumbang dari BN. Benar-benar defensif yang kuat, dan lagi-lagi shotgun menjadi meta tersendiri di gameplay Sanok. Oke, Snipe nampaknya ada kesempatan Wow. untuk mencoba membombardir 2 pemain dari Baonam United yang ingin cabut, namun Mika OP, pemain pilar yang terakhir untuk Geek, masih ingin mendapatkan pemain-pemain dari Baonam menyisakan silence. Namun dengan 1, 2, 3 Duar, astagfirullah, belum mendapatkan HP dari seorang Silence. Silence masih berdiam diri sejenak untuk mendengar suara step yang dilakukan, dan bagi close combat dimenangkan Silence karena shoulder picknya lebih siap dibandingkan dari seorang Mika. Geek pun selesai. 8 eliminasi didapatkan oleh Baonam United dengan yang luar biasa. 2 tim mereka ratakan secara sempurna. Namun begitu, harus sudah mulai masuk dalam zona lagi dari bagian utara, dan kita balik lagi ke painan yang belum usai antara Boom dan juga dari tim Bacon, di mana Razy masih menunggu pergerakan yang cukup masif dibangun oleh Bacon. 3 orang di sana, Bobo di seberang, mungkin Bobo nanti akan melakukan sebuah bait, dan Razy yang dipaksa untuk melakukan sebuah fight close combat. Ini dia tembakan ke bagian depan, dapatkan 1, belum dapatkan 1, akhirnya menghentikan bagian M4, tembakan dari Razy, 2 tumbang dari Bacon, tapi masih ada 1 lagi 1v1. Yes, ini dia sang Shaolin dari Indonesia, Boboho. Masih ada upaya ingin menyelamatkan Razy atau ingin juga mendapatkan 2 pemain yang sudah ter-takedown, namun 1 pemain dari Bacon sudah turun dari lantai kedua untuk mencoba merevive, dan Boboho sudah bersiap diri, tapi di layar sisi kecil adanya Nova juga bertemu dengan tim DX, dan ya nampaknya ini permainan yang gue bilang trap dilakukan oleh Nova untuk menghabedoy pemain-pemain dari DX. Namun kita masih berlanjut untuk fight Boom dan juga Bacon. 1v1 situation, oh enggak 1v2 situation, namun di situ seorang Boboho masih terlihat dengan UAV yang dimiliki di pintu kecil karena PUBG Mobile. Di sini ada jendelanya juga untuk mengelabuhi lawan-lawannya di Shirty ke arah sebelah kanan, tapi Boboho masih cukup kuat untuk terus mendobrak daya pemain dari Bacon. Namun Shirty pelurunya lebih penuh, M4-nya menghabisi pemain-pemain dari Boom. Betul sekali, sebuah fight yang cukup panjang, tapi dari Nova ternyata juga di otak-atik. Ini what happened? Sanok kali ini benar-benar berbeda, fight terus, bahkan sekarang hanya misalkan Jimmy seorang saya dilempar sebuah granat, rata, even Nova tumbang di awal-awal. What happened, Junior? Lu bisa jelaskan apa yang terjadi sama kali ini? Kenapa begitu barbar? Kenapa begitu banyak fight? Apakah karena zona atau bagaimana? Under menit keempat aja mereka udah bergerak. Mereka udah lepas dari drop zone mereka, dan akhirnya mempunyai mindset yang sama. Mungkin karena faktor circle yang kembali ke atas. Semua dipaksa kayak untuk mencoba cepat melakukan rotasi tim-tim yang tidak mendapatkan zona. Dan ya, dengan rebutan dan juga bermindset yang sama, akhirnya mereka mendapatkan ataupun menemukan satu sama lainnya di satu titik cek yang sama. Itu faktor yang pertama. Kemudian juga akhirnya ya mau nggak mau tim fight pun harus dilakukan dibandingkan mereka disengage, dan akhirnya ujung-ujungnya mati percuma. Mendingan lakuin tim fight. Ini gokil banget sih, benar-benar karena zona mungkin yang tadi menuju ke arah bagian atas, bagaimana Junior ungkapkan, membuat ada movement yang begitu cepat, tapi barusan fit empty 1 hit doang, sepertinya kepala karena memberikan damage yang besar pada Genesis Dogma. The last Indonesian team, let's go teman-teman semua, tetap didukung, mereka masih bisa untuk masuk karena udah ada 1 orang di dalam zona, seorang Alan dan teman-temannya bisa mengikuti. Sementara waktu ada beberapa tim yang sudah melakukan setup, salah satunya adalah 2E atau Eagle Esport, yang lagi-lagi vehicle ketika sudah masuk ke zona pertengahan menjadi sangat penting, karena nanti mungkin di akhir-akhir kalau dibutuhkan untuk melakukan sebuah gerakan yang beresiko tinggi, kadang-kala vehicle bisa menyelamatkan kita. Dulu kita berbicara Sanok jangan pakai vehicle, jalan aja karena bisa ditempuh. Sekarang jadi modal yang sangat penting, Junior. Gue tetap nggak setuju sih, karena masalah ya gue maksimal itu circle kedua udah stop pakai vehicle. Selanjutnya jalan. Iya, selanjutnya jalan. Dan circle kedua aja menurut gue pun juga banyak resiko untuk mereka di take down, karena ya lo tau lah jarak dari masing-masing Sanhok ini, masing-masing spot berdekatan dan lebih mudah gitu untuk mendapatkan
vehicle yang berjalan. Itu di kepala gue. Jadi jalan kaki masih tetap menjadi pilihan. Backend ISIS ter-take down seorang YZZZ, malah tim dari LGD yang memberikan trap di sini. Dan Sukik akan memberikan follow up juga terhadap Shirty yang masih di kejauhan dan disengage. Gue nggak tahu karena di minimap satu yang ter-take down ISIS ke arah seorang Shirty juga. Gue nggak tahu ini ada upaya revive atau dia cabut untuk bermanuver masuk ke dalam circle. Ini sih harusnya udah manuver sih, karena gue lihat kan tadi dia terlalu lama di bagian mainan, mengingat fight dengan Boom tadi lama banget, apalagi healing mereka juga terbatas. Kayaknya agak muter jauh dulu baru masuk dalam zona, tapi ini yang gue khawatirkan. Kemarin gue coba analisa dengan circle 2 jauh seperti ini, harusnya orang bisa main outer, tapi ternyata DPS dari zona nggak main-main. Sekitar 3-5 health point per second yang berkurang, bahkan masih zona kedua. Oleh karenanya bermain outer juga menurut gue bukan sebuah pilihan. Kalau mau tetap dekat dengan ujung dari circle, karena circle klik 3, welcome teman-teman semua, langsung menuju ke bagian atas yang tentu menyulitkan banyak tim. Tidak hanya yang udah di dalam circle, dekat dengan circle, tapi teman-teman yang coba untuk bermain mungkin outer terlebih dahulu. Dan lihat, yang udah dalam circle, dia punya compound, bahkan kuasa Xavier ini kuat banget. Gue masih tanda tanya dari area Kemalva sih. Baunan bisa-bisanya ketemu Geek ya. Hatin itu kan Semnai kan. Sebenarnya dari Baunan itu ketemunya pertama emang Alter Ego, dan next ketemu Semnai. Karena Semnai cepet ke kanan. Ini Semnai di sini lihat. Geek di mana ya di sana ya? Gue kurang. Kayaknya sih Geek lewat jembatan bawah sih, Gus. Karena itu kan entry juga kan, dan ketemu Baunan yang tadi baru saya fight. Karena yang gue lihat semua tim ini mau coba untuk melakukan tailing, tapi kadang timingnya nggak pas. Tadi lihat Nuzi dapatkan satu, dapatkan yang kedua, bahkan karena ada sebuah crossfire juga yang dilakukan oleh Infinity. Lihat jendela di bagian kanan, Nuzi berdiam di sini karena bisa di cover dari bagian kanan, dan itu luar biasa banget. Eagle tumbang 2 begitu saja pada lawannya 1, yaitu seorang Nuzi. Ini sih emang kalau misalnya circle Tatmo Kau emang udah di tangan Infinity biasanya ya. Kalau kita ngeliat PMPLC sebelumnya, namun close combat baru terjadi di sini oleh tim Genesis Dogma terhadap 2 Eagle Booms, dan juga Dichel sudah terpantau di sini. Tuan sudah mempersiapkan satu buah kokangan granat, namun gagal seperti petasan meledak di atas saja. Dan ada follow up lagi dari Tuan 2K ingin memberikan ke arah Chill, dan masih cukup berjauhan. Booms cukup berani dengan low HP yang dimiliki, masih ingin memberikan penetrasi juga terhadap 2A, namun di sisi belakang Alan bersiap siaga bersama Daybot untuk memberikan coveran terhadap Booms dan juga Chill. Betul sekali, bahkan coveran itu udah mulai datang, dia kekuatan dari vehicle, namun terlalu terbuka Chill. Tembakan invite dilakukan oleh Eagle, tapi Tuan 2K low HP. Sebuah body system yang luar biasa dari 2 player Genesis Dogma Gate. Hanya misalkan 1 orang dari Eagle. Let's go Genesis Dogma, tapi ada Infinity yang mendengar fight tersebut, dan Nuzi bahkan langsung melakukan sebuah knockdown. Ada sebuah crawling dari Eagle, seharusnya sudah mulai mengetahui GD di mana letak lawan berikutnya dari Eagle, karena sebuah alur dari crawling yang dilakukan oleh satu player Eagle tadi. Yes, gue berharap adanya revive sih untuk Booms biar kembali berdiri lagi 4 player. Jadi Nuzi, please stop for a moment bro, untuk lo coba terus memantau di sisi area lain. LGD diam-diam menelah juga pergerakan yang dilakukan oleh GD, dan Nichil pun langsung di backstep bersama Booms dan menyisakan Daybot dan Alan yang bersiap siaga untuk menyambut juga kedatangan pemain dari LGD. Ada 2 angle yang berbeda, bahkan 3 misalnya kalau Infinity pun fight di sini LDG. Betul sekali, tapi ini salah satu fase LGD, mereka benar-benar maju. Bahkan di interview LGD mengatakan bermain sebagaimana klasik, mereka nemu musuh tabrak, dan sekarang derby China, SMG dan juga LGD sudah masuk dalam zona, tapi baru pojok banget, dan bahkan mereka butuh nge-heal karena GD juga melakukan sebuah press luar biasa. GD tahu untuk cari placement sekarang mungkin tidak terlalu mudah. Mereka mau tarik player LGD yang ada dekat mereka yang sama-sama dalam kerugian dikejar oleh Blue Zone. Sementara Alan sepertinya akan lebih fokus untuk melakukan healing juga, akan melakukan bandages terlebih dahulu. Tapi lihat zona 4 DPS-nya udah sakit seperti itu. Karena GD juga harus hati-hati karena SMG masih menjaga juga. Yes, next masih berlanjut dari SMG. Mereka masih memantau untuk mencoba nge-lock pergerakan dari LGD yang tertekan oleh Blue Zone juga. Namun ada 20 detik yang tersisa, jadi LGD masih sementara waktu diberikan kesempatan untuk mengambil pilihan-pilihan manuver rotasi. SMG tidak terlalu sembrono mereka, tapi full lock banget ke arah tim dari LG. Namun dari Alan nampaknya bakal memberikan trap 2-3 keluar bebek, belum ada yang ter-take down, namun outside play zone memakan dari si orang YZZ. Sukik gua harap juga tertekan oleh Blue Zone. 1-2-3 please, yes, outside play zone tertahan di situ. Alan ada fight dari
QTC namun dimenangkan oleh Alan dan di backstep dari Chua cukup jenius. Ini walaupun tadi udah bagus banget dari GD yang meratakan tim LGD, tapi memang tadi masih ada satu player Eagle dan mendengarkan shot, tapi benar-benar gak dikasih napas. Fight lagi kali ini Sam9 bertemu dengan Infinity di atas atau di bagian utara. Dari sana Sam9, Deposit dan kawan-kawan masih cukup prima dan terus memberikan utility kepada lawan-lawannya. Ya, Smela pun sudah menyerah di situ, menahan sakitnya damage yang diberikan oleh Sam9, namun dibalikan keadaannya dari seorang Nuzi. Adips tertunduk lesu, namun dari Deposit masih cukup berhati-hati juga, namun DX di sebelah kanan juga jangan sampai mereka acuhkan Eagle di sebelah kanan, namun Nuzi terus memberikan pressure untuk mencoba meriuh dari seorang Mela, namun YG sang tim underdog yang tidak dipandang oleh banyak orang berikan pressure yang cukup kuat dari Infinity, namun dari Nuzi terus gila banget ini orang, refleks yang sangat kuat banget ke kanan ke kiri, terus memberikan pressure tak ada habisnya. Luar biasa banget memang kalau kita berbicara Infinity, terutama seorang Nuzi ya, itu juga menjadi statistik tinggi bagi dia di hari ketiga, hari kedua kemarin, dan Nuzi masih ada di bagian ujung tombak. Lord Harm sudah mulai terlihat, dan lihat Nuzi yang dilakukan, dia tahu tertembak dari bagian belakang, langsung disiplin lagi melakukan sebuah prone, tapi tetap dengan primanya dia melakukan sebuah pick lagi. Lord Harm tumbang, Sam9 hanya misalkan satu orang di bagian map besar kita, tapi Yangon Galacticos saat memegang chicken dinner di hari sebelumnya untuk Sanok maju ke arah bagian depan. W17 dan kawan-kawan. Marnet ini dia yang dinotis oleh banyak pihak. Junior tadi berbicara tentang Marnet, para streamer pun demikian, dan lihat dari Marnet udah mulai siap untuk melakukan fight lagi. Disiplin dengan Nate, dikuk 3, 2, 1, lempar Marnet ke depan. Dari Nate-nya kena ke Infinity, ternyata belum, hanya memberikan suppressing dan sedikit splash damage Junior. Ya, Spino Marimas makanya Cornet. Ayo kita lihat Marnet yang bakalan coba memberikan pressure terhadap Infinity, namun lihat apa yang dilakukan oleh Infinity. Mereka memberikan space terlebih dahulu untuk meriset terlebih dahulu, melihat juga pergerakan-pergerakan yang akan dibangun oleh Yangon Galacticos. Namun Yangon Galacticos sedikit menarik mundur timnya, player-playernya di batu-batuan menunggu momentum 10 detik juga, karena mereka juga ditelaah ternyata di sebelah kanan adanya SMG ataupun DX juga memberikan pressure terhadap mereka. Deposit masih cukup aman, mencoba mengapron Zero, namun Infinity langsung bergerak komit mereka. Yangon tidak ada tembakan sebelah kanan, mereka berpindah ke sebelah kiri dan bakal coba diratakan, namun Debauna merusuh dia. Adanya team fight dan terlihat jelas di depan matanya, langsung diberikan tembakan-tembakan juga cukup lurus, namun Frankie hanya memberikan setengah damage aja terhadap pemain SMG Big Fit. Dan dari Baonam baru saja mengumpulkan 10 eliminasi setelah mengatakan dua tim dapat 2 eliminasi lagi dari Steel Elimination atau perang-perang yang terjadi di sekitar mereka. Dari Frankie pun demikian, inilah dua tim yang tadi cepat untuk secure bagian utara dari peta. Mereka sekarang sebagaimana menguasai pergerakan lawan-lawannya dan memberikan pressure tembakan demi tembakan yang terus memberikan kerugian bagi lawan-lawan. Frankie sendirian, duanya udah naik ke atas, berarti udah ada jangkar yang nanti akan membantu, tapi ada pergerakan Bacon yang tadi telat banget dan masuk ke dalam air. Diketahui Baonam hati-hati buat Bacon tersebut, tapi Eagle seorang Chua Superman jamnya tadi memberikan keuntungan, dia tidak terdengar. Maka bagian depan mencari satu player terpisah dari tim Xavier, tapi kita berpindah. What? Dan ternyata Frankie kalah oleh Chua tadi, membuat Eagle kembali mendapatkan eliminasi di game kali ini. Yes, gue senang banget dengan pergerakan dari seorang Chua. Cukup tenang, dia juga tidak terlalu terburu-buru untuk membuka tembakan, tahu momen sebagai last man Eagle seperti apa. Namun Lamborghini dia di area-area dari jembatan di situ untuk mempick off pemain-pemain dari SMG. Wow. 1, 2, 3 selesai. SMG di tangan DX, kekuatan dari Vikoy dan juga duet dari Lamborghini membuahkan 4 elimination dari SMG. Di area sisi bawah masih ada Bacon yang harus diperhatikan juga oleh pemain-pemain dari DX kalau mereka tidak ingin terbackstep. Namun ada gue pikir tadi Victor sudah menyadari ada satu buah kecebong yang masih berada di area sungai. Tapi dari Bacon tersebut masih sangat baik untuk bisa bermain di bagian air. Belum terdeteksi, tadi justru mendeteksi dia adalah tim Baonam United. Walaupun kita belum lihat lagi tembakan yang diberikan karena sepertinya ada penjagaan lain. Baonam, tim dengan hashtag 16 sejauh ini, tiba-tiba benar-benar mempunyai mentalitas yang tinggi. Berarti di hari terakhir ini, tim dengan nomor tertinggi yaitu Infinity dan juga Baonam di nomor 16 sedang dalam masa pencarian poin yang luar biasa dan starting day-nya dengan cukup baik. Gue dapat info nih dari Ilham Rizky Kurniawan, katanya Geek itu ada di Ruins. Wajar mereka bertemu dengan dia dengan jembatan bawah, namun di sini lihat dari Infinity commit fight juga dilakukan, commit elimination selalu diberikan 4 player sekaligus maju dan ya selesai lagi dan lagi. Infinity beralih
posisi. Mereka berfokus ke arah Yangon Galacticos, namun di sebelah kiri juga mereka harus memperhatikan yang sudah mendekat juga keluar dari jembatan, dan Gatani pun lalu sebelum pergerakannya diambil alih oleh pemain Baunam United. Namun Nuzi bakal coba close combat dengan sakit 17, tapi banget. blue zone-nya itu langsung menekan walaupun boostingannya penuh, tapi dia gagal dan itu dimanfaatkan oleh satu pemain dari Yangon. WT17 memanfaatkan blue zone yang berjalan dan Infinity agak sedikit kelimpungan untuk mencoba menelaah pergerakan dari YG di sebelah kanan mereka. Betul, tadi splitnya udah cukup baik itu 2 atau 3-1 ya, karena mungkin Nuzi dengan kemampuannya diberikan tanggung jawab yang cukup besar menjaga dari bagian kanan, namun memang tidak mudah karena Blue Zone juga mengejar. Kali ini sudah keluar kecebong yang tadi disebut oleh Junior, satu player terakhir dari Baker melempar sebuah net what? Meledak di depan Lamborghini, membuat Lamborghini ter-take down dan membuat Xavier hanya bertahan dengan satu orang. Tapi ingat, satu orang ini sempat bersinar di SEA Games, seorang Vikoy yang bertahan, sementara Baunam United menjadi tim dengan defensif terenak. Dia punya compound all weapon secure dan juga vestnya level 3. Bahkan dua player yang on tumbang, Sando low HP juga, Mela belum lihat karena Infinity dalam jarak pengejaran juga. Ada elimination steal, knockdown oleh BN, eliminationnya diambil oleh Infinity kan? Ternyata tidak, hanya damage saja tetap untuk tim BN dan Sando. The last man standing juga tumbang. Yangon Galacticos pulang ke lobby. Gue pikir Infinity udah banyak animation didapatkan gitu, ternyata mereka masih memegang 4 aja. Ini gue suka banget dari Infinity, mereka terlalu ambisius banget untuk mencoba mendapatkan elimination. Yang penting daerah teritorial mereka itu bersih dan juga mereka rampage. 15 elimination didapatkan oleh Baunam. Game Alpha bergerak ke sebelah kanan, Sam Lane pun juga dihabisi sama mereka dan juga mereka mengontrol sisi circle, dan ini nampaknya lebih mudah winner chicken dinner didapatkan oleh tim Baunam United. Luar biasa.